Doakan beliau sehat badannya, panjang umurnya, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya sehingga tidak bosan-bosan membantu masyarakat Jatirahayu. Amin ya Rabbal. Dan ibu-ibu PKK, bapak-bapak haji, para alim ulama yang saya tidak sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada bapak-bapak sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama menjalankan tugas kita, yaitu dalam rangka halal bihalal. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah melimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan perintah ke akhir zaman. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena kita masih berada di bulan Syawal, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan hubungan kita hablum minan nas, sudah saling memaafkan, hablum minallah yang sudah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, halal bihalal ini tidak terlepas hubungannya dengan ibadah kita bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan, kalau kata orang katanya bulannya bulan latihan, bulannya bulan pesantren kilat. Apa sih maksudnya latihan? Kalau misalkan ada sepak bola, sering latihan, keluar latihan, main bolanya semakin bagus. Kalau seorang petinju masuk latihan, keluar latihan, gaya tinjunya makin bagus. Nah, kita kemarin selama bulan suci Ramadan itu latihan. Pertama latihan sabar, latihan jujur, latihan disiplin. Bener gak? Latihan sabar. Apa sih? Jangankan yang haram, yang halal saja kalau belum waktunya maghrib belum boleh, betul nggak? Kopi halal, nunggu maghrib. Es cendol halal, tunggu istri halal, jangan nunggu maghrib Pak, habis sisa gitu. Jadi baik atau buruknya ibadah kita selama bulan suci Ramadan kelihatan setelah keluar bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan kita tuh ikut pesantren kilat untuk menghadapi 11 bulan Ramadan setelah bulan Ramadan. Berhasil atau tidaknya? Nih sekarang kita lihat. Kalau waktu bulan puasa kita jujur, selesai Ramadan kira-kira jujur kita masih ada atau tidak? Betul nggak? Waktu bulan Ramadan kita tawadu, selesai Ramadan masih ada nggak tawadu kita? Rasa sifat ujub kita masih ada apa enggak? Ya. Waktu bulan Ramadan kita rajin baca Quran, selesai Ramadan masih baca nggak Al-Quran? Selesai Ramadan, bulan Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan masih nggak kita rajin ke masjid? Kalau ini tidak berjalan, itu pertanda puasa kita tidak berhasil. Kalau kata orang, buat apa latihan kalau main kalah terus? Kan begitu. Apa yang mesti kita laksanakan? Yang inti nih, yang kita laksanakan setelah selesai Idul Fitri, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Sehingga para sahabat heran. Ditanya para sahabat begitu turun dari khutbah, ya Rasul, kenapa amin sampai 3 kali?
tidak ada angin, tidak ada hujan, kok amin sampai 3 kali? Kata Rasul, kamu tidak tahu? Tidak tahu ya Rasul. Barusan malaikat Jibril turun kepada saya. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, saya ingin berdoa kepada Allah, maukah engkau mengaminkan? Kata Rasulullah, silakan Jibril. Secara logika ibu, kalau malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan, apa iya doanya tidak terkabulkan? Gitu. Apa isi doa malaikat Jibril? Ada 3 poin. Ini mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Doa malaikat Jibril yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim anak yang durhaka kepada orang tua. Rasulullah di belakang, amin. Sehebat apapun kita ibadah, sehebat apapun kita punya titel di belakang, SPD, SPDI, SAG, MM, almarhum, kalau durhaka sama orang tua, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas kalau kata Nabi, ridullah fi ridul walidain, usuktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Ada kisah di zaman Rasulullah, ada sahabat Rasul namanya Alqamah bu. Alqamah ini ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, sholat fardunya rajin. Rasulullah aja mengakui begitu sakit mau sakaratul maut tidak bisa mengucap kalimat asyhadu mencek di tenggorokan, sehingga dipanggil Rasulullah, ya Rasul, kau lihat tuh Alqamah. Begitu Rasulullah datang, padahal Alqamah ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, yang lain puasanya pun rajin, kok ini kenapa Alqamah tidak bisa mengucap kalimat syahadat? Ditanya para sahabat, wahai sahabat, apakah Alqamah punya ibu? Punya ya Rasul, di kampung sebelah. Coba panggil ibunya. Begitu dipanggil, wahai ibu, punya salah apa ini Alqamah sehingga di akhir hayatnya tidak bisa mengucap kalimat syahadat? Kata ibunya, wahai Rasulullah, saya tuh benci Alqamah. Kenapa? Karena dia terlalu sayang sama bininya, terlalu nurut sama bininya, sehingga saya dibiarkan, sehingga saya tidak ridho air susu saya melahirkan antara hidup dan mati. Alqamah lebih sayang bidiknya daripada saya, padahal saya ngurusin dari mulai pro sampai dia menjadi dewasa. Ya Allah ibu-ibu, makanya kalau ada suami kita dia pulang ke rumah nengokin orang tuanya, ibu-ibu gak usah mesem-mesem. Memang surganya seorang laki ada di ibu, ibu. Wahai ibu, kalau memang ibu gak mau memaafkan, wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar, kata Rasulullah. Begitu melihat kayu bakar yang begitu banyak, yang namanya orang tua nanya, ya Rasul, ini kayu bakar buat apaan? Kata Rasulullah, ini Alqamah, kalau ibu enggak memaafkan, ini Alqamah enggak bisa sakaratul maut, lebih baik saya bakar. Yang namanya kasih orang tua, Pak, makanya ada pepatah, kalau kasih anak sepanjang galah, kasih orang tua sepanjang zaman. Enggak pernah ada habisnya. Ngelihat anaknya mau dibakar, ya Rasulullah jangan, itu anak kesayangan saya maafkan Alqamah. Begitu dilihat Alqamah, dia bisa mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pantas kata Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi bapak-bapak mentang-mentang jadi RW terus sama ibu udah gak kenal, mentang-mentang jadi lurah sama ibu gak mau sungkem, mentang-mentang jadi anggota dewan sama ibu kagak mau minta maaf. Ya Allah, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mah taunya anak aja kita, dia mau titelnya seberapa, dia mau jabatannya siapa. Makanya kita alhamdulillah setiap mau Idul Fitri ada yang namanya istilah pulang kampung.
Sebetulnya bukan permasalahan pulang kampungnya, kita minta redonya sama orang tua. Orang tua pulang mau bisa waya apa aja. Itu di zaman Rasul. Di zaman kita enggak ada. Ada yang namanya malin kundang itu di zaman kita. Kita saksikan sendiri anak tersebut berubah jadi batu. Allahu Akbar. Kalau orang tua udah kagak ridho, Allah turunkan langsung ajab. Nauzubillah min dzalik. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa punya orang tua, datangin orang tua. Makanya dalam surat Bani Israil ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kata Allah, setelah kamu berbakti kepadaku, berbaktilah kepada orang tuamu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bakti kita kepada orang tua indal hayati wa indal mamati. Bakti kita kepada orang tua bukan hanya masih hidup, udah meninggal dunia pun kita disuruh berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Makanya ada, kalau orang bilang di sini, ziarah kubur. Ziarah kubur. Ya Allah Pak, makanya kalau belajar jangan pakai YouTube. Sekarang nih dikit-dikit belajar di YouTube, dikit-dikit bidah. Kalau bukan kita yang doakan, siapa orang tua kita? Allahu Akbar. Kalau orang tua mengharapkan anaknya, pengen didoakan, anaknya tidak ingat bahwa itu bukan ibadah. Nauzubillah min dzalik. Belajar dulu dah di pondok pesantren. Allahu Akbar. Yang kita harapkan anak sekarang nih. Makanya salah satu sedekah jariyah waladun salihun yad'ulah. Termasuk sedekah jariyah anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Makanya selesai kita Idul Fitri, datang ziarah orang tua. Kalau kampung saya mabuk hidup banget, datang ke kuburan bawa pacul, bawa ember, bawa air sampai segalon. Orang tua aja begelagupan, dikoredin lagi. Bukan baca doa yang bocah kagak belajar, kamu Ustaz kagak mau kenal. Ya ilah, bentang-bentang habis lebaran mau hajatan doa dia. Ya, orang kalau Betawi begitu. Mbak, ini saya mau lebaran ini, doain apa saya supaya jangan macet banget. Ya Allah, bahasa ini kan kalau orang tua bisa hidup dicekik bisa kita. Bocah badar yang bocah. Emang Ustaz mana ketemu Ustaz mana aja minggir-minggir. Rumah Ustaz takut banget minta rokok. Ya ilaha illallah. Ustaz mabuk alhamdulillah dah. Dari bulan puasa sampai lebaran, kulkas tuh sampai nggak bisa ditutup. Rusak pintunya. Ya Allah. Rusak pintunya makanya nggak bisa ditutup. Jadi sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, kalau durhaka sama orang tua tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim apabila masih ada suami dan istri belum saling maaf-maafkan. Makanya seorang suami pun keluar, kita begitu selesai Idul Fitri banyak-banyak minta maaf. Pak, barangkali kita begitu belum banyak menyenangkan anak dan istri kita. Belum kayak tetangga semuanya bisa dibeli, laki juga minta maaf. Jangan mentang-mentang lagi, ibu lu minta maaf bang gue ya, gue kan kepala rumah tangga. Enggak gitu, Rasulullah tuh enggak gitu. Rasulullah pulang dakwah malam-malam, Aisyah ketiduran, apa dia ketuk-ketuk? Enggak, begitu ketuk 3 kali dia tidur depan pintu. Begitu selesai subuh, Siti Aisyah bangun, ya Allah ya Rasulullah saya mau apa? Enggak apa-apa gitu. Begitu Rasulullah. Coba model kayak kita pulang ceramah tengah malam, ini nggak belum juga kita ketemu bisa tidur. Apa hubungannya? Emang tidur udah kayak kebo? Kan gitu. Ya Allah. Rasulullah nggak gitu. Tuh. Apalagi seorang istri. Seorang istri walaupun dia tukang sholat, walaupun dia tukang ibadah, walaupun dia tukang sedekah, kalau suaminya tidak ridho, pintu surga belum dibuka. Makanya kalau seorang istri meninggal dunia, yang lain nggak perlu ditanya, tanya aja suaminya, Pak, bapak ridho nggak istri meninggal? Kalau bilang suaminya ridho, ibu udah ditanggung jawab.
Bapak bilangnya jangan begini Pak, saya mati kau banget Ustaz, emang belum mati juga saya sudah mati. Wah, jangan, itu mata dobel berdoa kita gitu ya. Pengen masuk surga seorang ibu gampang banget. Kata Nabi, al-mar'atu seorang perempuan idza salat khamsaha, dia mengerjakan salat 5 waktu, wa shamat sahraha, dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia pelihara tuh auratnya, wa ta'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Kata Nabi, tadkhulu min ayyi babin tadkhulul jannata saat min abwabil jannah, silakan masuk surga dari mana saja yang ibu-ibu mauin.